Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, rekan-rekan umat sekalian membaca ayatnya yang genap. Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 14 kita baca secara bergiliran. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau tadi ketika kita mendengar tema kita pada hari ini, Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita berbicara soal kehidupan, saya mau tanya kepada kita semua, bagaimana kehidupan ideal menurut kakak-kakak, bapak ibu sekalian yang hadir di sini, bagaimana kehidupan ideal? Halo, saya tidak sendiri di sini. Ada 300 orang berada bersama dengan saya. Bagaimana kehidupan ideal menurut kita sekalian? Pasti kita punya konsep yang berbeda-beda dengan kehidupan ideal. Masa gimana Pak? Sehat jasmani, sehat rohani. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Financial freedom, wah, invest, ya, kayak budgeting dan lain-lain. Apalagi rekan-rekan yang lain? Punya pacar ideal atau enggak? Ideal lah bagi yang punya. Ya, kalau yang belum masih berjuang gitu ya. Apalagi? Punya pekerjaan. Tadi ada yang jawab tuh, apa tuh? Loh kok diem tiba-tiba? Ini kalian beneran punya masa depan kan?
Kehidupan ideal menurut rekan-rekan sekalian apa? Jangan malu-malu, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Benar. Punya tujuan hidup, oke. Ini biar yang jawab yang ini nih, yang muda-muda ini nih, coba ya. Punya laptop, wih, oke, punya laptop. Sederhana gitu ya. Ya tapi ideal sekarang. Kalau nggak punya laptop, kita nggak bisa nugas dan lain-lain. Nah, rekan-rekan terkasih, umat terkasih di dalam Tuhan, memang ketika kita berbicara kehidupan ideal, saya percaya kita semua punya konsep kehidupan ideal menurut kita masing-masing. Ketika kita berbicara soal kehidupan ideal, tak jarang kita juga berpikir kehidupan ideal adalah ketika kita mampu membeli ini dan itu. Cukup buat jalan-jalan, cukup buat beli make up, cukup buat shopping, cukup buat check out, gitu ya. Sering kali kita berpikir bahwa kehidupan ideal adalah ketika kita mampu membeli segala sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Apalagi di tengah kondisi yang kalau kita lihat sekarang ini nggak menentu gitu ya. Kalau rekan-rekan ikuti beritanya, nilai tukar rupiah semakin melemah menjadi 17,3 ya 17.300 per US dollar. Bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak mudah sekarang? Dan seringkali kita berpikir ya kalau kita punya segala sesuatu di tengah kehidupan, itulah yang membuat kehidupan kita ideal saat ini. Dan tak jarang sebagian dari kita memilih jalan cepat atau yang instan. Wah, lagi ngetren nih kripto. All in, masukin semuanya. Lagi ngetren nih saham, all in aja masukin. Pokoknya percaya nanti bakal naik gitu ya. Kita memilih jalan cepat, kita memilih jalan instan karena kita khawatir bagaimana kehidupan kita. Kita khawatir bagaimana masa depan kita nantinya. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara soal bagian ini, tak jarang ini juga bisa kita lakukan dalam kita mengambil keputusan sebelum kita bertindak. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita memilih bagaimana jalan instan, jalan cepat. Ya, Kasema hidup cuman sekali, ya kali nggak dicobain, ya kali nggak mau melakukan ini, ya kali nggak mau melakukan itu, gitu ya. Kita merasa kehidupan kita singkat, ya maka segala sesuatu harus bisa dilakukan dengan cepat dan instan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, tanpa sadar, inilah yang pada akhirnya membuat kita lupa untuk menghayati kehidupan kita dengan benar dan benar-benar melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita memilih shortcut karena kita mendengar diri kita sendiri. Kita memilih jalan instan karena kita berpikir bahwa segala sesuatu bisa kita kuasai dalam kehidupan kita. Nah, ini yang bersama-sama saya mengajak kita berefleksi dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat bagaimana situasi murid-murid saat itu terlebih dahulu. Kalau kita mau menyimak di dalam pasalnya yang ke-14, perikop mengatakan tentang rumah Bapa. Di bagian sebelumnya, Yesus melakukan satu hal yang bersama-sama bisa kita hayati ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memperingatkan Yudas, Yesus memberikan perintah baru, Yesus memperingatkan Petrus bahwa dia akan pergi. Ini berkaitan tentang bagaimana karya keselamatan yang Yesus akan lakukan. Dan inilah situasi yang sama yang mungkin kita rasakan saat ini, di mana kita khawatir akan masa depan kita. Sama seperti para murid yang saat itu khawatir, mereka gelisah, karena sosok yang menjadi pengharapan mereka akan hilang, akan meninggalkan mereka di tengah kehidupan mereka. Makanya kalau kita mau melihat bersama-sama di ayat yang pertama, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya saat itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Yesus secara tegas mengatakan, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Para murid saat itu menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Mereka cemas, mereka khawatir, mereka takut. Harus kemana mereka akan pergi kembali? Harus kemana mereka akan melakukan kehidupan mereka ke depannya tanpa kehadiran Yesus? Setelah bagian ini kita melihat bagaimana jalan keluar yang diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus menjanjikan penolong bagi para murid-muridnya. Tetapi penekanan kita pada bagian ini merupakan pengenalan terhadap Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini. Karena kita sering mengejar tujuan hidup kita sering ngejar bagaimana kita harus selesai tepat waktu gitu ya. Kita lupa untuk berbalik kepada Tuhan. Bahkan lupa melalui Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Survei sedikit. Siapa yang sebelum ke gereja sore ini berdoa? Boleh angkat tangan yang berdoa. Oke. Siapa yang sebelum makan berdoa? Tuhan Yesus, saya mau makan, amin. Atau doanya gimana kalau sebelum makan gitu ya? Tuhan Yesus, makasih udah disediain berkat, amin. Siapa di sini yang bangun pagi berdoa? 1, 2, 3, 4, 5 dari 300 orang yang hadir saat ini. Manifesting boleh ya. Nah rekan-rekan yang terkasih, kadang kita terlalu sibuk mengejar tujuan hidup kita sehingga kita lupa berbalik kepada Tuhan, kita lupa untuk melalui Tuhan sebelum melakukan sesuatu di tengah kehidupan. Ketika kita berbicara status kita sebagai orang Kristen, kita merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara, kita adalah pribadi-pribadi yang dekat, kadang kita bercanda gitu ya, hubungan saya sama Tuhan saya mah dekat, saya bisa panggil dia Bapak, jadi saya gak pernah merasa jadi yatim piatu gitu ya. Kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi ternyata kalau kita mau melihat di dalam bagian bacaan kita, dekat dengan Tuhan belum tentu mengenal Tuhan. Dekat dengan Tuhan belum tentu tahu secara mendalam siapa Tuhan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ini tercermin dari bagaimana Thomas yang pada saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang kelima dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Padahal Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa ia akan pergi kepada Sang Bapa. Dan kita bisa lihat juga respon dari Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, apakah sesungguhnya kita juga mengenal Tuhan dalam hidup kita? Atau selama ini ya kita merasa dekat aja sebagai formalitas, tapi kita nggak kenal Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang kedua, dekat dengan Tuhan, belum tentu hidupnya melalui Tuhan. Survei yang tadi saya ungkapkan, survei yang tadi saya lakukan sejenak, gitu ya, itu menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini. Karena kita terlalu sibuk, karena kita memikirkan waktu kita, ya kita tak jarang lupa berdoa. Kita tak jarang, ya Tuhan aku lagi sibuk doanya nanti aja lah. Atau enggak doanya dirapel nanti malam sebelum tidur. Kita lupa untuk senantiasa melalui Tuhan dalam hidup kita. Ini yang menjadi hal yang bersama-sama bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar melalui Tuhan dalam setiap fase, setiap kegiatan, setiap tindakan yang akan
kita lakukan. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Dalam pemeriksaan diri itu, saya mengajak kita semuanya untuk kembali mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Yesus dengan tegas mengatakan di ayatnya yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menaruh kehidupan kita melalui Yesus, maka kita pasti akan senantiasa mendapatkan jalan. Maka pasti kita akan senantiasa hidup dalam kebenaran. Maka pasti kita akan mendapatkan kehidupan. Ya, kehidupan ini dalam arti lain gitu ya, sebagai sebuah kelegaan, damai sejahtera dalam hati kita. Namun kalau kita tidak melalui Yesus dalam hidup kita, maka mungkin kita hanya mendapatkan satu bagian. Kita mungkin dapat jalan, tapi jalannya nggak benar. Kita mungkin dapat jalan, tapi di akhir kita nggak merasakan kelegaan. Kita nggak merasakan damai sejahtera. Contohnya ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian berbohong. Siapa di sini yang pernah berbohong boleh angkat tangan. Siapa yang sering berbohong boleh angkat tangan. Perasaan apa yang terjadi ketika habis berbohong? Apa? Apa, Regina? Apa perasaan yang kita rasakan setelah kita habis berbohong? Deg-degan? Khawatir? Apa? Merasa bersalah? Apalagi? Nggak tenang, nggak bisa tidur. Kita dapat jalannya, kita bisa keluar dari masalah. Tapi ketika kita berbohong, kita merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Itu adalah contoh sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak dapat kebenaran, kita nggak merasakan damai sejahtera dalam hati kita. Kita dapat jalannya. Hal inilah yang bersama-sama kita refleksikan dalam hidup kita. Tanpa melalui Kristus, orang Kristen akan dapat memaknai secara mendalam, tidak dapat memaknai secara mendalam kehidupannya. Tanpa melalui Kristus, maka mungkin kita akan sering merasa hampa. Kasema, saya udah ke gereja, sering dengar lagu pujian di kamar, kalau lagi galau, dengernya lagu rohani, asik gitu ya. Kalau lagi patah semangat, dengernya lagu rohani. Tapi kok saya nggak merasakan apa-apa ya? Jangan-jangan kita nggak melalui Tuhan dalam proses kehidupan kita itu. Kita hanya mencari pelarian, ya udah larikan aja dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa memaknai secara mendalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau kita mau melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, Yesus akan pergi menyediakan tempat bagi para murid-muridnya dan juga setiap kita saat ini. Tentunya kepergian bukanlah hal yang mudah. Ketika kita berbicara soal kepergian, ada kehilangan ruang dalam hati kita. Inilah juga yang menjadi realitas kehidupan kita. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, pasti akan ada rasa di mana kita kadang-kadang merasa nggak enak, kita merasa ada pergumulan, kita merasa ada beban dalam hati kita, dan itulah yang bersama-sama kita bisa lihat. Ketika kita mau meneladani Kristus dalam hidup kita, kita menyadari Kristus telah lebih dulu menempuh jalan itu. Kalau di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 29 berbicara tentang bagaimana Kristus meneladankan segala sesuatu di tengah kehidupan.
Ketika ia dicaci, ia tidak balas mencaci. Ketika ia menderita, ia tidak balas memaksa. Dan inilah yang bersama-sama kita hayati dalam kehidupan kita. Dalam realitas kehidupan kita, ketika kita hidup dalam kebenaran, pasti kita akan menemukan pergumulan. Namun ketika kita kembali menghayati kasih Kristus dalam kehidupan kita, maka sebesar apapun pergumulan kita, sehebat apapun pergumulan kita, kita punya pikiran bahwa Kristuslah yang menyertai setiap kita. Kristuslah yang senantiasa ada dalam hidup kita. Kita bersama-sama melihat di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak akan kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mungkin kita tidak bisa mengalami Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Kita udah gak bisa bertemu secara fisik Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Namun kalau kita mau menyadari bahwa kehidupan kita sepenuhnya berjalan karena Kristus, kita bisa percaya bahwa di situ ada pertolongan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Lalu bagian kedua, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kalau kita mau menyadari bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita juga menyadari bahwa hidup dengan kebenaran itu punya tujuan yang jelas. Jadi kalau rekan-rekan sekarang belum punya tujuan, teman-teman tanyakan dalam diri, sudahkah saya hidup dalam kebenaran? Dikatakan di ayatnya yang ke-12, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita diajak untuk memiliki tujuan yang jelas. Salah satu tujuannya adalah melakukan pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Meneladani Kristus dalam sikap hidup kita. Sudahkah selama ini kita digerakkan oleh suara Kristus dalam perjalanan hidup kita? Atau selama ini kita masih digerakkan oleh keinginan kita secara pribadi? Sehingga pada akhirnya, ya udahlah, jalan aja Kasema, hidup gini-gini aja kok. Jalanin aja, toh nanti ada kesempatan, ada waktunya. Kita gak bisa menjawab ketika ditanya, apa tujuanmu dalam hidup? Apa rencanamu 5 tahun ke depan? Apa yang akan kamu buat dalam beberapa tahun yang akan datang? Tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita senantiasa punya tujuan yang jelas. Yaitu melakukan pekerjaan Kristus. Teman-teman udah gak perlu lagi mati di atas kayu salib. Teman-teman udah gak perlu lagi dicambuk, disiksa, dan lain-lain. Teman-teman diminta untuk hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang Kristus inginkan tercermin dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita dimaki sama orang, apa yang kita rasakan? Sakit, pedih, sedih, marah. Tapi ingatlah ketika Kristus dimaki, ia tidak membalas makian itu. Doakanlah mereka. Kristus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya. Kalau kita melihat bagaimana murid-murid Kristus juga meneladani apa yang telah ia lakukan. Kalau rekan-rekan nanti membaca pulang ke rumah, rekan-rekan bisa baca kisah perjalanan 12 murid Kristus.
Atau teman-teman bisa searching di internet, teman-teman boleh tanya AI, bagaimana kematian para rasul yang menjadi murid-murid Kristus. Teman-teman akan melihat bagaimana mereka bertahan dengan iman mereka. Dan senantiasa melakukan pekerjaan Kristus sampai akhir hidup mereka. Lalu bagian ketiga yang bisa bersama-sama kita hayati. Ketika kita mau hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup yang adalah Kristus itu sendiri, kita dibuat berhasil. Apapun yang kita minta. Dikatakan di ayat yang ke-13. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Seringkali ayat ini menjadi ayat legitimasi. Di mana kita percaya bahwa ya kalau kita minta semua ke Kristus, semua akan dilakukan. Tapi kita melupakan potongan kecil bagian 13b. Kalau kita mau bersama-sama perhatikan di ayatnya yang ke-13b di sini dikatakan, Aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi selama apa yang kita minta itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita meminta, Tuhan tolonglah orang ini kena musibah, pulang kuliah ditabrak motor. Ya maka sampai kapanpun mungkin dia gak mendapatkan itu. Karena bukan nama Tuhan yang dimuliakan melalui kejadian itu. Tapi kalau kita mau meminta, Tuhan ampunilah dia ketika dia melakukan salah terhadap saya, dia mengecewakan saya, dia membuat saya bersedih, maka disitulah Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, satu kata yang akan kita ucapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupanku. Aku bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah. Inilah yang bersama-sama kita hayati dalam hidup kita. Selama ini yang kita minta apakah untuk kemuliaan nama kita pribadi atau kemuliaan Tuhan? Atau mencelakakan orang-orang di sekeliling kita? Kalau kita mau meminta segala sesuatu yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Entah itu waktu, entah itu talenta, entah itu semangat, entah itu kekuatan. Di saat-saat kita saat ini merasa bahwa udah gak ada harapan lagi Tuhan. Saya mengerjakan skripsi saya. Udah gak ada harapan lagi Tuhan, saya bisa move on dalam hidup saya. Tetapi kalau kita minta itu dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan itu. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyadari bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Selamat untuk hidup melalui Tuhan, sehingga benar-benar memaknai bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk berproses dalam kasih setianya. 3 kata yang bisa kita ucapkan bersama-sama, yang kita ingat, bisa kita bawa pulang. Kalau saya minta kita mengatakan semuanya, kita katakan. Ada 3 kata di situ yang sudah saya garis bawahi. Kita katakan bersama-sama 3, 2 ya. Hidup memaknai kasih setianya. Ketika kita hidup memaknai kasih setia Tuhan dan menyadari Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita senantiasa berproses dalam kebenaran untuk merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kita saat ini. Amin.